Selamat sore, selamat datang di presentasi kami dari kelompok 8, antara lain 1, Agung Widiantoro, 2, Wahyu Mustafa Kuma, dan 3, Yayan Adrianova Eka Tuah. Pada kesempatan ini, kami, kelompok 8, memilih artikel dengan judul, Contrasting Levels of Student Engagement in Blended and Non-Blended Learning Scenarios. Salam sejahtera untuk kita semua, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Yang terhormat, Bapak Dr. Priyanto Magister Komputer yakni selaku dosen pengampu mata kuliah e-learning, serta rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, terima kasih untuk pokok pembahasan pada tugas review jurnal yang kami pilih, di mana di sini pokok pembahasannya pertama adalah pendahuluan. Selanjutnya yang kedua adalah teori, yang ketiga adalah metode, yang keempat hasil dan diskusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pendahuluan, di mana di sini yang pertama adalah kesenjangan antara pembelajaran tradisional dan blended. Yang kedua adalah penggunaan platform online saat ini menjadi hal yang dianggap berkontribusi sejauh mana skenario pembelajaran ini secara efektif memungkinkan peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran. Perlu diukur tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran blended dan tradisional. Yang terakhir, tujuannya adalah untuk membandingkan tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran tradisional dan campuran. Selanjutnya, teori-teorinya. Yang pertama, berdasarkan keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran, di mana keterlibatan menjadi dimensi perilaku yang memainkan peran penting dalam partisipasi aktif terhadap kegiatan pembelajaran. Keterlibatan didefinisikan sebagai sejauh mana siswa berpartisipasi melalui tindakan dalam proses belajar. Selanjutnya, teori yang kedua, 3 aspek dalam skenario pembelajaran. Yang pertama adalah struktur, disusun untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, dukungan otonomi, kebebasan, dan pemberdayaan dalam pembelajaran yang memungkinkan pelajar dapat membuat pilihan dan keputusan. Yang terakhir, keterlibatan kualitas hubungan dengan teman sebaya dan pengajar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung Widiantoro. Dipersilakan. Baiklah. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Desain dari metode penelitian ini yaitu eksperimen. Partisipan dari penelitian ini terdiri dari 92 siswa kelas 10 dari 4 kelompok kelas. Yang ketiga, skenario pembelajaran tradisional, presentasi topik pembelajaran yang menampilkan penggunaan OER atau alat untuk mempraktikkan fungsi matematika dan pengelolaan papan pesan online. Siswa menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah matematika secara berpasangan. Interaksi antara individu hanya akan terjadi dengan guru dan pasangan saat mengerjakan soal. Yang keempat, metode skenario pembelajaran blended. Instruksi berpusat pada guru diganti dengan video animasi pendek. Terdapat dinding pelajar dan dinding guru. Interaksi antara siswa menampilkan komunikasi online serta tatap muka berpasangan. Yang terakhir yaitu kelima, pengumpulan dan analisis data. Dalam pengumpulan dan analisisnya itu pertama mengerekam layar, yaitu untuk melihat keterlibatan aktif siswa. Yang kedua, survei keakraban penggunaan perangkat digital. Yang ketiga yaitu tes NOR parametrik. Terus call wall list disimbolkan dengan H itu mengidentifikasi perbedaan dalam hal kebiasaan dan mereka dengan TIK. Dan selanjutnya human with taste disimbolkan dengan U, yaitu membandingkan.
Ini merupakan gambar dari skenario pembelajaran. Yang untuk tradisional ini, pembelajaran tradisional menggunakan jalur searah bertahap dan urutan. Sedangkan blended itu berbolak-balik dan berkorelasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wahyu. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai hasil penelitian dari topik keterlibatan siswa dalam pembelajaran tradisional dan blended, di mana hasil yang pertama itu mengenai survei keakraban siswa dengan PIK, di mana terdapat 4 kelompok siswa ya. Dari 4 tersebut ternyata meskipun dalam satu kelompok usia itu ternyata hasilnya beda-beda. Kelompok 1 itu 85%, kelompok 2 75%, kelompok 3 44%, dan kelompok 4 hanya 31%. Ternyata frekuensi dan keakraban dengan penggunaan yang berbeda dari teknologi digital dapat bervariasi secara signifikan di antara siswa dalam satu kelompok usia. Hal ini membuktikan bahwa tidak semuanya siswa itu dalam satu kelas itu akrab dengan teknologi digital. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Terus selanjutnya, hasil penelitian selanjutnya yaitu tingkat keterlibatan siswa. Nah, di sini yang sebenarnya inti dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa blok 1 dan blok 2 itu sebenarnya blok 1 terdiri dari 4 kelompok siswa tadi, dan blok 2 juga terdiri dari 4 kelompok siswa, di mana yang warna hijau ini menunjukkan adalah pembelajaran tradisional atau non-blended. Terus yang warna biru itu adalah pembelajaran blended. Di mana dalam pembelajaran non-blended atau tradisional, ternyata tingkat keterlibatan siswa itu cukup rendah. Teman-teman bisa lihat di layar bahwa hanya menunjukkan 26,09%. Sedangkan untuk pembelajaran blended itu pada blok 1 itu menunjukkan 84,78%. Terus selanjutnya yang di blok 2 juga tidak jauh berbeda. Ternyata pembelajaran non-blended tradisional itu masih rendah untuk keterlibatan siswa dalam pembelajarannya. Itu hanya 19,57%, dan di pembelajaran blended itu masih tinggi yaitu 82,61%. Ini garis besar dari hasil penelitiannya. Selanjutnya itu dapat disimpulkan bahwa kedua desain pembelajaran sebenarnya memberikan kontribusi yang signifikan untuk praktik mengajar yang diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk diidentifikasi secara objektif sebagai variabel penting untuk keterlibatan siswa. Dan sebelumnya saya juga menjelaskan bahwa untuk yang blended ini hanya fokus di online. Sebenarnya blended itu ada tatap muka dan online, tetapi dalam artikel yang kami review itu hanya secara detail itu menjelaskan tingkat keterlibatan siswa saat pembelajaran online saja. Terus hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran campuran atau blended memperoleh skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana dalam blended learning peserta didik lebih aktif. Nah, itu kesimpulan dari review artikel yang sudah kami susun. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.
kami mengharapkan saran dan masukannya, karena review artikel ini merupakan sesuatu yang memang membutuhkan ketelitian dan kebiasaan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, ada pertanyaan atau kita lanjut? Kita lanjut ya. Boleh. Oke. Mas Yudi.